Halo teman-teman, di kelas akuntansi untuk operasi usaha dagang. Nah, sekarang kita akan bahas lanjutan dari pembahasan akuntansi untuk operasi usaha dagang. Kemarin kita sudah bahas konsep dasarnya, lalu kemudian sudah membahas bagaimana transaksi pembelian, dan juga membahas bagaimana melakukan transaksi penjualan. Sekarang kita akan bergerak kepada pembahasan tentang penyelesaian siklus akuntansi di dalam bisnis usaha dagang. Nah, kita akan mulai penyelesaian siklus akuntansi di usaha dagang ini dengan membahas tentang penyesuaian dan penutupan pada bisnis usaha dagang. Kita mulai dengan pembahasan penyesuaian pada usaha dagang, ya. Penyesuaian pada bisnis usaha dagang, ya, itu pada dasarnya prinsipnya sama dengan apa yang kita bahas di penyesuaian yang ada di akuntansi usaha jasa. Namun penyesuaian di sini ada satu yang berbeda, ya. Pada prinsipnya pada dasarnya sama, ya. Apakah itu deferral, apakah itu akrual, itu sama teman-teman. Nah, yang akan menjadi berbeda di sini adalah adanya perbedaan antara nilai dari inventory yang dicatat di dalam buku perusahaan dengan penyesuaian yang mungkin terjadi, ya, dengan penyesuaian yang mungkin terjadi ketika perusahaan melakukan perhitungan fisik dari barang dagang yang tersedia. Jadi ini, ya. Jadi kalau terjadi perbedaan antara penyesuaian pada perhitungan fisik dan persediaan barang dagang, ini akan memaksa perusahaan harus mengkoreksi, ya, memperbaiki nilai dari inventory yang ada di dalam buku besar atau ledger, ya. Nah, misalnya seperti di kejadian di sini. Per 31 Desember dinyatakan bahwa inventory yang ada di dalam perusahaan itu nilainya adalah sebesar ini, $40.500. Namun ternyata secara aktual, ya, secara aktual di sini diketahui bahwa nilai dari inventory atau persediaan barang dagang di tangan perusahaan atau di gudang perusahaan itu adalah sebesar $40.200. Artinya ada selisih sebesar $300 dari apa yang dituliskan di buku dengan apa yang ada di dalam perhitungan fisik. Maka nilai $300 ini harus kita sesuaikan. Artinya kan jadinya nilai inventory yang kita akui menjadi terlalu besar dibandingkan faktualnya atau aktualnya. Maka tidak boleh kita akui sebesar $40.500, tapi harus kita sesuaikan kepada nilai aktualnya, yaitu sebesar $40.200. Sehingga inventory harus kita kreditkan sebesar $300, ya. Pahami pelan-pelan, ya. Ulang-ulang lagi video penjelasan ini kalau kamu kurang paham. Maka kalau terjadi penyesuaian atas nilai inventory, maka ayat jurnalnya adalah bergantung kepada apakah kita mau jadi penyesuaian mengurangi nilai inventory atau menambahi, ya teman-teman. Nah, dalam kasus ini kan kita mau mengurangi, ya, nilai inventory, mengkreditkan. Maka inventory-nya dikredit sebesar $300 itu nanti, dan cost of goods sold-nya bertambah sebesar $300. Kenapa? Karena barang yang tidak sesuai atau hilang, tidak dapat ditemukan di gudang perusahaan, itu menjadi beban perusahaan, sehingga itu menambah atau meningkatkan nilai beban dari perusahaan, atau dalam bahasa Indonesia disebut harga pokok penjualan terhadap persediaan barang dagang. Nah, itulah perhitungan tentang penyesuaian pada akuntansi usaha dagang. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman yang cukup jelas kepada kalian tentang penyelesaian dari siklus di akuntansi untuk usaha dagang, ya. Nah, sekarang kita bahas tentang bagaimana menggunakan penyesuaian penutupan, ya, jurnal penutupan di akuntansi usaha dagang, ya. Nah, bagaimana menggunakan jurnal penutupan di akuntansi usaha dagang. Nah, teman-teman sekalian, jurnal penutupan seperti yang juga sudah kita bahas di dalam akuntansi usaha jasa, tujuannya adalah untuk membuat nilai dari semua akun laba rugi atau non neraca menjadi nol. Ingat, ini tujuan utamanya, ya, membuat semua nilai dari semua akun yang ada di dalam akun laba rugi atau laporan laba rugi menjadi nol, ya. Nah, prinsipnya tetap sama dengan apa yang kita lakukan di usaha jasa. Di usaha jasa kita pertama menutup akun pendapatan terhadap ikhtisar laba rugi. Di usaha jasa kita juga menutup akun beban terhadap ikhtisar laba rugi. Di usaha jasa juga kita menutup ikhtisar laba rugi tadi terhadap modal. Dan di usaha jasa kita juga menutup penarikan terhadap modal. Sama juga halnya dengan apa yang kita lakukan di
usaha dagang adalah 4 hal ini juga yang mau ditutup nih. Ya, 4 hal ini juga yang mau ditutup. Nah, bagaimana penutupan yang kita lakukan? Sama. Nah, yang berbeda apa? Berbeda adalah akun-akun yang ada di dalam, ya, akun-akun yang ada di dalam bisnis usaha dagang itu kan berbeda dengan akun-akun yang ada di usaha jasa. Kalau di usaha jasa udah langsung nih fees earn atau revenue, ya, service revenue, ya, fees earn atau service revenue terhadap income summary. Kan itu nih ya. Ya, ini dengan ini. Itu yang kalau dilakukan di usaha jasa. Tetapi kalau di usaha dagang ada 3 jenis akun pendapatan yang harus kita tutup. Yang pertama itu adalah sales revenue, ini yang warna biru ya. Sales discount, ya, dan juga sales return and allowances, ya. Nah, kenapa ini dikreditkan? Karena ini saldo normalnya adalah pada dasarnya debit, sedangkan sales revenue saldo normalnya kredit kemudian didebitkan. Selisih antara sales revenue terhadap sales discount dan sales return and allowances itulah yang ditempatkan menjadi nilai dari income summary. Ya, nah jadi sales revenue didebitkan, sales discount dan sales return and allowances dikreditkan, selisihnya ditempatkan di dalam income summary yang dikreditkan. Nah, berikutnya kemudian itu adalah, saya tutup dulu tadi. Itu adalah semua akun atau penutupan akun pendapatan atau revenue atau sales revenue atau pendapatan penjualan. Berikutnya itu adalah menutup semua beban. Seperti halnya apa yang kita lakukan di dalam usaha jasa, beban semua dikreditkan, plus yang berbeda di usaha dagang itu adalah munculnya akun cost of goods sold. Cost of goods sold ini adalah beban persediaan, ya, beban barang yang dijual, ya, cost of goods sold, beban atau biaya dari barang yang dijual. Nah, maka ini dianggap sebagai beban yang nyata atas penjualan yang dilakukan perusahaan sehingga akan dikreditkan semua totalnya beban plus cost of goods sold ditambah dengan cost of goods sold didebitkan kepada income summary. Selisih dari income summary yang ditujukan untuk menutup income summary dari pendapatan penjualan dan terhadap, ya, income summary terhadap penutupan beban, ini kan kredit, ini debit, ya, kredit debit. Oke, nah maka kemudian selisihnya itu kemudian ditutup kepada beban, modal maksud saya, ditutup kepada modal, debit income summary terhadap modal di kredit. Kenapa di debit? Karena selisihnya nilai kredit masih lebih besar daripada nilai debitnya sehingga saldo dari income summary itu berada di sisi kredit, ya, dan dia ditutup dengan cara didebitkan terhadap nilai modal kapital atau nilai dari modal si more, ya, di sisi kredit, ya, sama seperti di sini, ya. Jadi income summary itu awalnya 1659 ketika menutup pendapatan atau penjualan, didebitkan 112.800, maka selisihnya ada di sisi kredit saldonya. Maka saldo ini lagi kemudian didebitkan atas modal, makanya di sini 53.100, saldo dari income summary menjadi 0. Tadi pendapatan penjualan dan juga turunannya itu sudah ditutup sehingga nilainya menjadi 0. Semua beban plus cost of goods sold juga sudah ditutup sehingga nilainya menjadi 0. Oke, satu lagi itu adalah menutup penarikan, ya, terhadap modal dengan cara didebitkan, sama seperti halnya apa yang kita lakukan di usaha jasa. Seperti itulah teman-teman pembelajaran tentang penggunaan jurnal penyesuaian dan juga penggunaan jurnal penutup di dalam transaksi akuntansi usaha dagang. Berikutnya kita akan bahas bagaimana menyusun laporan keuangan, ya, di dalam transaksi akuntansi untuk usaha dagang. See you di video berikutnya. Thank you.